Cut, sebenarnya bruxism itu apa sih? Oke, jadi bruxism itu adalah suatu kondisi di mana seseorang itu suka kayak menggeretakkan gigi atau menggesek-gesek gigi, tapi itu secara tidak sadar. Nah, biasanya terjadinya itu pas lagi tidur, atau bahkan kadang ada juga yang memang lagi bengong atau lagi mikir gitu tanpa sadar tuh giginya digesek-gesek. Oke. Gitu. Penyebabnya apa? Nah, penyebabnya sebenarnya sih kalau dari penelitian itu dibilang masih belum tahu penyebabnya apa. Tapi biasanya orang-orang yang mengalami bruxism itu disebabkan oleh faktor psikisnya. Jadi contohnya misalnya lagi stres atau banyak pikiran, Capek. ya kecapean juga, gitu. Oke. Nah, kalau dari bruxism itu sendiri sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih? Sebenarnya sih kalau disembuhkan kayaknya kalau disembuhkan secara kayak penyakit, sebenarnya bukan penyakit juga ya, Bukan karena penyakit ini juga. Penyebabnya dari psikis, ya biasanya sih yang disembuhkan ya psikisnya, misalnya itu Kalau mau stres. menguranginya berarti terapi psikis Ya, ya lebih istilahnya. ke terapi psikis atau Bisa ke psikolog atau ke Ya. psikiatri. Oke. Dari bruxism ini sendiri dampaknya ke mulut itu apa sih? Oke, jadi dampaknya ke mulut yang pertama kali paling bisa kita lihat ya, itu dari bentuk gigi. Karena kan gigi kita itu kan tergesek-gesek tanpa kita sadar ya. Dan itu berlangsungnya bisa tiap hari, bahkan ada yang tiap jam. Iya. Jadi ya kalau namanya suatu permukaan digesek terus-menerus, otomatis akan aus dong permukaannya. Ya sama kayak gigi. Jadi biasanya kalau orang-orang yang suka mengalami bruxism itu, giginya itu ngalamin namanya atrisi ya. Iya. Atrisi itu jadi permukaan giginya agak aus. Jadi bisa dilihat tuh kalau misalnya, ya kalau dokter gigi yang lihat sih, Taring sih biasanya kelihatan ya, banget. nih Taringnya contoh rata. taring saya. Taringnya tuh nggak runcing. Ngomongnya saya tuh gue sih. Gue. Oh gue, oke. Taring. Nih. Jadi taringnya tuh nggak runcing. Iya gitu. benar. Nih sebenarnya kalau di zoom in Nanti nih, kita zoom ya in. malu. Oke. Nanti kalau di zoom in, giginya kelihatannya kayak gigi seri aja. Gigi taringnya literally bener-bener atasnya rata. Kayak gigi sapi. Sapi ada taring nggak sih? Nggak tahu. Iya gitulah Apaan sih pokoknya sapi? rata semua. Ya. Terus selain itu juga ada ini Cut, biasanya di antara perbatasan gigi dan gusi itu ada sedikit cekungan Oh iya gitu, benar. coak Nah, gitu. biasanya di gigi geraham, gigi belakang. Jadi ada celah itu di dekat gusinya di bagian atasnya. Namanya abfraksi. Ya, abfraksi. Beda dengan abrasi disebabkan oleh sikat gigi. Kalau abfraksi bisa disebabkan oleh salah satunya bruxism. Ya, jadi Gitu. bentuknya ada cekungan, biasanya di gigi geraham. Nah, itu biasanya bisa kita tambal sih. Iya, tapi kalau si bruxismnya masih berlanjut, lepas lagi. Ya, tambalan. contoh ini korban. Iya, lu ditambal Ya, tapi lepas jadi, lagi. Ya udah ditambal, tapi nanti ya lambat laun akan kayak gitu lagi. Oke. Terus kalau gitu bruxism kan nggak bisa disembuhin. Terus kalau pasien bruxism ngapain dong ke dokter gigi? Oke, Coba. jadi kalau ke dokter gigi biasanya sih kita akan memperbaiki kondisi giginya dulu ya. Yang udah rusak. Ya, Oke. misalnya udah rusak nih. Ada pasti kan biasanya kalau orang-orang, "Dok, kenapa nih kok saya udah rajin sikat gigi saya nggak pernah kotor, kok tetap ngilu terutama di bagian yang dekat gusi." Nah, itu bisa dicek dulu tuh ngilunya karena apa? Bisa jadi ya karena bruxism itu. Betul. Jadi bagian-bagian yang rusak nih, misalnya gigi yang ada cekungannya tadi tuh yang di dekat gusi, ya bisa Ditambal. kita tambal. Tapi ya mungkin akan dijelaskan juga ke pasiennya kalau keadaan ini bisa balik lagi Kalau karena- si bruxismnya masih terus parah. Ya, terus Lanjut. selain ditambal ada juga sih kayak kita untuk mencegahnya ya, kita bisa Untuk mengurangi keparahan ya, yang mengurangi terjadi keparahan. di gigi. Karena kan biasanya bruxism itu terjadinya pas kita tidur ya, terutama ya. Jadi kalau yang mengalami sendiri sih nggak tahu, tapi biasanya misalnya saya tidur sama kenapa sih gue kaget banget? Kayak misalnya gue tidur sama adik gue nih, itu kedengeran tuh. Nggak, sebenarnya di keluarga yang kayak gitu tuh bokap gue, adik gue sama gue. Padahal kalau dilihat gue juga nggak stres. Maksudnya kayak hidupnya senang-senang aja. Jangan-jangan genetik juga bisa ya? Iya, mungkin Mungkin ya, genetik, mungkin mungkin keturunan. genetik. Karena ya gue mah orangnya happy go lucky aja, tapi tetap aja bruxism. Jadi kalau tidur nih kayak gue, adik gue dan bokap gue itu kalau tidur tuh berisik banget, bisa kayak geret. Ya, jadi untuk menguranginya kita bisa pakai namanya night guard. Bentuknya seperti Bentuknya itu sebenarnya seperti clear aligner atau kayak retainer yang atau kayak pelindung mulut petinju. Ya, kayak buat orang tinju. Nah, Ada yang soft, ada yang keras. Ya, jadi bahannya itu ada yang lentur kayak gini. Kayak karet. Sebenarnya, karet agak tebel. Sama satu lagi ada yang lebih kaku. Ya kalau gue sih pilih yang lebih lentur aja biar lebih enak dan lebih fleksibel. Gimana cara makainya coba? Cara pakainya tinggal dimasukin aja dan dipakainya pas tidur sih. Dicetak dulu giginya di dokter gigi baru dibuatkan night guard. Iya benar. Jadi ini harus
ya untuk yang mau bikin night guard harus dicetak karena ini bentuknya kan benar-benar persis ya gigi. Sebenarnya orang. ada dijual Ada di sih, pasaran itu yang universal. Biasanya sih merek-merek luar negeri, tapi Ya. itu ya dibalikin lagi karena kan rahang tiap orang kan beda-beda. Beda-beda. Jadi sebenarnya kalau mau lebih nyaman ya sesuai Lebih baik cetakan yang sesuai gigi cetakan. sendiri. Coba pakai Cut. Oke, jorok langsung pakai Biarin. aja. Ya udah. Sorry ya jorok. Jadi ini pakainya tinggal dimasukin aja. Udah aja. Udah. Ya, gitu. Ya gitu aja. Kayak mau tinju. Jadi memang fungsinya untuk mencegah si gigi atas gigi bawah Jadi yang kegesek itu karetnya. Si karetnya. Dan ini bisa robek sih lama-lama kalau benar. bertahun-tahun dipakai. Dan kalau rusak harus dibikin baru lagi. Iya benar. Udah lepas gigi. Jorok. Terus juga satu lagi selain dari giginya, biasanya pasien bruxism akan mengeluhkan sakit di bagian pipi karena pengaruhnya ke bukan kelainan. Ada TMD namanya temporomandibular disorder, jadi kayak sendi Sendi di rahangnya sebelah ini, sini, sendi yang apa ya, yang menyangga rahang bawah sendi nih. rahangnya itu bermasalah. Nah, karena kita kan gesek terus dan kuatannya kan lumayan kenceng ya. Kalau mungkin pernah dengar orang yang tidur gretek itu kenceng banget Dan kedengeran. kalau makin parah, jadi mau nggak mau si keadaan rahang sendi rahang ini harus diobati, dan diobatinya bisa dengan terapi TMD gitu ya, TMJ gitu. Gitu. Sebenarnya itu lebih rumit lagi sih. Itu biasanya udah bener-bener bertahun-tahun dan udah parah banget, tingkat gesekannya tuh udah bener-bener kuat banget. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang mengalami bruxism atau sering menggemertakkan gigi pada saat tidur, jangan ditunda-tunda lagi untuk ke dokter gigi untuk setidaknya dibuatkan night guard dan perbaiki gigi-gigi yang udah rusak. Iya benar banget. Gitu. Oke. Oke. Cukup sekian untuk bruxism. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye. Bye.